Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Denny Mokodompit menayangkan siaran langsung terkait dengan proyek di Pasar Genggulang seperti terlihat saat ini. Inilah kompleks Pasar Genggulang, ya, pasar tradisional Genggulang di Kota Mobagu Utara. Nah, kemarin ada proyek yang terduga bermasalah sehingga melahirkan 2 orang tersangka, yaitu Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan juga kontraktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kemudian dibatalkan kembali oleh Kejaksaan Negeri dengan alasan sudah mengembalikan kerugian negara. Nah, ini pasar yang dimaksud pasar tradisional, pasar rakyat Genggulang. Nah, di sini ada pekerjaan proyek seperti terlihat. Nah, pekerjaan proyek ini kemarin saya laporkan bahwa ini merupakan bagian daripada proyek sebelumnya. Ada 2 item, yaitu pengerasan dan juga sanitasi pembuangan. Nah, oleh Dinas PU kemarin, Kepala Dinas PU dan juga Dinas Perdagangan membantah bahwa ini merupakan bagian dari proyek yang ada, ya. Jadi ini untuk pengerasan dibuatkan sanitasi seperti ini terlihat. Kemudian ini pembuangan-buangan, ya. Nah, di sini sangat jelas bahwa proyek ini kalau kemudian oleh Kepala Dinas PU menyatakan bahwa ini merupakan swadaya dari OPD, ya, organisasi perangkat daerah, kan lucu, ya. Mau melakukan gerakan aksi sosial dengan model seperti ini. Beda kalau bangunannya bekas, bangunan bekas yang sudah tua, kemudian sudah reok, ya silakan bantu melalui swadaya. Tapi ini kan bangunan baru, yang baru dibangun dengan anggaran 6,2 miliar. Nah, kalau toh memang ini bangunan baru, lucu kok mau dikasih swadaya. Otak waras di mana, akal sehat di mana? Kalau harus ada swadaya seperti saat ini, ya, pembuatan sanitase, ya, seperti ini, mana ada swadaya dengan proyek pemerintah yang belum digunakan? Ini logikanya di mana? Ini juga pembuangan-buangan ini seperti ini. Nah, jadi ini pengerasan. Jadi kalau mau dibilang ini swadaya dari OPD, organisasi perangkat daerah, ini sangat lucu, ya, sangat miris, dan logika akal sehat itu tidak akan bisa diterima. Karenanya kepada APH, aparat penegak hukum, saya minta dengan ketegasan supaya kembali meninjau kembali ini pekerjaan ini. Sebab kalau ini merupakan swadaya dari organisasi perangkat daerah, pegawai-pegawai kumpul doi, comeback yang seperti ini, Masya Allah, nauzubillah. Mungkin ini yang satu-satunya terjadi di Indonesia, proyek APBN yang belum digunakan. Kemudian ada swadaya dari pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Logikanya di mana? Kalau mau berbuat sosial, ini OPD, silakan ngoni pergi di bobakida gedung bobakidan sana, soter bengkelai, itu tuh ngoni pibek yang baik-baik, baku kumpul doi, gedung bobakidan, gedung apa namanya itu, Dharma Wanita, itu di Gelora Ambang, soter bengkelai, semua itu tuh ngoni kerja bakti. Bukan ini bangunan baru, belum riki dipakai, kemudian ngoni semua stel-stel sok pahlawan, mau kumpul doi, mau kasih kelar. Ini uang pemerintah, uang rakyat. Nah, kemudian seenaknya ngoni mau bikin kong-kalingkong begini. Nah, ini kan yang tidak beres. Nah, ini tuh pekerjaan swadaya dari OPD. Nah, ini bapak gini, mana ada proyek di Indonesia pegawai mau biayai, ya. Jadi yang masuk akal kayak Kepala Dinas PU dan Dinas Perdagangan, ini kita lihat di sini. Yang masuk akal, kalau ini ngoni bilang ini swadaya dari pegawai kumpul doi mau bikin ini proyek pemerintah ini, ya nak masuk akal. Ngoni logika ada di mana? Ya, berarti ngoni coba peras pegawai. Masa pegawai juga cukup gaji pas-pasan, kemudian ngoni mau peras, mau suruh biayai ini proyek ini, mau suruh kasih kelarakan. Ini kan sudah dilaporkan, sudah selesai, ya. Kenapa sekarang mau dikerjakan lagi? Berarti ada ketidakberesan. Nah, ini saya minta juga kepada aparat penegak hukum, ya, supaya serius di persoalan ini. Ini bukan persoalan biasa. Ini bukan proyek kaleng-kaleng. Ini 6,2 miliar.
6.278 juta. Nah, bayangkan DP banyak itu. Jadi kalau mau sosok pahlawan yang mau kumpul doi kemudian mau kerja seperti ini, masih banyak pekerjaan yang lebih pantas untuk dibantu. Sana, pergi lihat itu proyek-proyek bangunan Bobakidan, gedung wanita, itu di Longko rumah jabatan. Itu tunggu nih baku kumpul doi kempi sebaik-baik. Bukan ini proyek baru bekeng, belum kelar, belum digunakan. Kemudian ini semua bikin tambah anggaran seperti ini. Ya, logika akal sehat di mana? Ya, ini Pak Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Perdagangan. Ngoni logika otak ada di mana kalau mau bilang ini swadaya pegawai. Dan ini semua dipastikan ya atas perintah daripada Wali Kota Tatong Bara. Nah, ini yang perlu ditinjau, perlu diperiksa semua Wali Kota. Ini pekerjaan yang seharusnya sudah selesai, kok kenapa nanti sekarang mau dikerjakan? Dan ini swadaya daripada pegawai. Jangan bapras, pegawai begini, ya. Dan pegawai-pegawai juga itu jangan terlalu kasih iko mau, ya. Ini masa pegawai mau kumpul dulu mau kasih kelar ini pekerjaan ini. Ini sebenarnya tidak beres ini. Jadi diminta kepada APH untuk menseriusi persoalan ini, ya. Saya hari ini 6 April 2022 Denny Mokodompit, ya, demi Allah saya jadi saksi. Ini pekerjaan 6,2 miliar yang tidak beres. Kemudian oleh Kepala Dinas menyatakan swadaya daripada OPD, organisasi perangkat daerah, atau pegawai-pegawai kumpul doi untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau kontraktor. Ininya tidak kerjanya tidak kelar, kemudian orang sekelar, ininya tidak beres. Dan pada APH, aparat penegak hukum, supaya menseriusi persoalan ini. Ini terjadi korupsi kemarin, 2 orang tersangka kembali dibebaskan setelah ditutupi kasusnya. Mantan tersangka justru ditetapkan sebagai pejabat eselon 2. Berarti ada apa-apanya dengan wali kota. Masa mantan tersangka korupsi kembali dipilih jadi kepala Kesbang. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Ada apa di balik ini semua? Jadi diminta keseriusan daripada pemerintah bahwa pada aparat hukum supaya menseriusi persoalan ini. Jangan sampai rakyat dirugikan terus. Kemudian pegawai sudah dicekik, pegawai ini sudah diperas untuk menyelesaikan pekerjaan pihak ketiga. Ya, Denny Mokodompit menyampaikan dari lokasi TKP ini Pasar Rakyat Genggulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.